Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Sadar Allah, kali ini di playlist Jurnal Uzlah Sadar Allah, saya mau sedikit menjelaskan agar teman-teman semakin paham Jurnal Uzlah Sadar Allah itu apa ya, Coach? Karena teman-teman lain ya, para coach di sini sedang melakukan Jurnal Uzlah Sadar Allahnya sehingga mereka sudah bisa memberikan testimoni apa yang mereka rasakan. Hanya saja, teman-teman lainnya yang di Mindful Allah ada yang belum paham Jurnal Uzlah Sadar Allah itu apa. Karena memang di kuliah belum saya berikan. Ini memang dilakukan oleh orang-orang khusus pilihan Allah. Namun insya Allah teman-teman juga bisa melakukannya jika sudah mendengarkan penjelasan saya. Uzlah itu apa, Coach? Uzlah itu penjelasan sederhananya yaitu menepi sejenak dari hiruk-pikuk dunia dengan perbanyak diam, tafakur, kemudian perbanyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perbanyak diam, tafakur untuk menguliti diri sendiri di hadapan Allah. Yang mungkin selama ini di depan orang terlihat baik-baik saja, terlihat bersih ya, mulus seperti pualam. Ternyata di hadapan Allah tidak seperti itu. Sehingga dengan memasuki Jurnal Uzlah Sadar Allah, ya, kita semua bisa lebih menepi sejenak dari hiruk-pikuk dunia agar orang lain juga selamat dari lisan kita dan kita juga selamat sejenak dari hiruk-pikuk dunia yang bukan hanya lisan yang kita dengar, tapi juga kita melihat banyak sekali tingkah laku manusia. Sedangkan kita sendiri harus memperbaiki diri kita. Karena kalau kita mendengar omongan manusia, melihat tingkah laku manusia, yang terjadi adalah kita suka berkomentar sana-sini. Berkomentar yang bukan urusan kita. Nah, gitu ya. Uzlah di zaman modern ini, terutama di era VUCA, itu tidak sama dengan yang dilakukan oleh para nabi terdahulu. Kita melakukan uzlah, itu bisa dari rumah kita, dari kamar kita, sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena ada yang kantoran, ada yang rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Sehingga melakukan uzlah disesuaikan dengan kondisi masing-masing tergantung siapa pendampingnya yang memberikan program uzlah kepada orang yang mau menjalani uzlah. Nah, kalau saya sendiri sudah dari jurnal uzlah ke jurnal uzlah sudah berkali-kali saya lakukan untuk diri saya sendiri. Saya mengambil waktu per 40 hari. Mengapa 40 hari? Karena Rasulullah SAW ya juga melakukannya dan dan 40 hari ini hanya metode aja, teman-teman. Jadi bisa dimulai dari 3 hari, nggak usah 3 hari deh, 1 hari. Uzlah sejenak dari handphone, dari sosial media, dari televisi, dari teman-teman yang nyinyir misalnya. Nanti dari 1 hari meningkat, 3 hari, 1 minggu, 10 hari. Nah, kebetulan teman-teman yang sedang mengikuti jurnal Uzlah Sadar Allah sekarang sudah kuat sampai di 40 hari, sehingga perintah Allah datang kepada mereka untuk melakukan jurnal Uzlah Sadar Allah. Karena mereka memang sudah ada di level-level tertentu yang membutuhkan mereka memang harus uzlah, masuk ke dalam jurnal Uzlah Sadar Allah. Agar apa? Agar semakin menyadari diri sendiri, ya siapa dirinya di hadapan Allah. Agar semakin tahu diri bahwa selama ini
Allah sudah terlalu banyak memberikan kenikmatan, keringanan, uluran waktu. Namun prestasi yang dihasilkan belumlah sebanding dengan apa yang Allah sudah berikan selama ini. Nah, itu gitu ya, teman-teman. Jadi selama uzlah ngapain aja, Coach? Selama uzlah yang dilakukan adalah pertama itu perbanyak diam. Perbanyak diam yang selama ini lisannya banyak berbicara. Iya, kalau berbicaranya itu berbicara yang bagus, yang bermanfaat. Kalau berbicaranya nyinyirin orang, gibahin orang, iya kan? Pamerin diri misalnya. Ya, kita memang semua pernah mengalami hal itu gitu kan. Sehingga penting banget perbanyak diam ketika masuk ke dalam jurnal uzlah sadar Allah. Tafakuri diri, selama ini lebih banyak menjalankan tugas sebagai hamba Allah atau lebih banyak mengaku-ngaku Tuhan di depan manusia yang lainnya. Ya, mengaku punya ini, mengaku punya itu, mengaku bisa ini, mengaku bisa itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, dengan perbanyak diam, dengan perbanyak tafakur, kita akan betul-betul malu dengan diri kita sendiri. Siapalah diri kita ini di hadapan Allah? Iya kan? Ya, dengan perbanyak diam dan tafakur ya, kita jadi banyak malunya. Jadi mau banyak tingkah di depan manusia jadi malu gitu. Karena diri kita ini Allah sangat tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Ya, kemudian banyak berdua-duaan dengan Allah, banyak ngobrol. Ya, banyak ngobrol. Banyak ibadah. Di saat orang tidur malam, kita bangun. Mungkin ada yang nanya, tapi coach, kalau aku lagi haid gimana? Ya kalau haid ya nggak apa-apa. Tetap aja bangun untuk berzikir. Teman-teman yang di Mindful Allah sudah punya jurnal zikir masing-masing, sudah tahu caranya menjalankan jurnal zikir masing-masing ya. Nah, itu seperti itu ya. Saat uzlah ya juga perbanyak menghafal dan meroja Al-Quran. Saat bukan uzlah, aduh, lisannya mah banyak mau ngomong yang aneh-aneh ya. Mau ikutan nyinyir, mau ikutan komentar aja. Namun ketika dalam jurnal uzlah sadar Allah, ya teman-teman akhirnya punya disiplin sendiri gitu. Punya bingkai disiplin sendiri untuk perbanyak menghafal Quran, murojaah, tadabbur Quran, perbanyak dengar tausiah. Ya kan? Kalau memperbanyak mendengar teman-teman, kita jadi banyak tahu, banyak dengar sebenarnya apa sih maunya Allah dalam hidup kita. Kalau selama ini banyak bicara, akhirnya apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita nggak bisa mendengarnya. Karena lisan kita terlalu banyak bicara. Nah itu gitu. Terus kemudian apalagi sedikit makan. Sedikit makan adalah rahasia membuat hawa nafsu kita menjadi kurus kering. Karena kalau banyak makan, biasanya hawa nafsu gemuk dan mengajak pada hal-hal yang kurang bagus. Gitu. Kecuali yang lagi olahraga ya, boleh memperbanyak yang makanan untuk membentuk otot. Karena selama olahraga perlu banyak makanan nih yang mengandung protein untuk otot. Karena saya melakukannya juga. Terus hindari banyak interaksi sama manusia di luar rumah kecuali sangat-sangat penting. Ya, hindari atau stop dulu posting status WA yang kurang bermanfaat. Ya, yang lagi jualan juga coba ya untuk tidak memposting jualan selama masa uzlahnya. Coba buktikan Allah gimana cara memberikan rizki. Ya, kemudian juga bisa silent notif WA-nya selama uzlah ya. Menahan diri tidak bicara dengan pria yang bukan mahram. Kecuali ayah, adik laki-laki, kakak laki-laki, atau keluarga laki-laki yang sangat darurat yang kita harus bicara karena tidak ada orang yang bisa menggantikan. Ya, menahan diri dari tontonan yang tidak bermanfaat. Nah, gitu teman-teman. Jadi selama uzlah,
selama masuk ke dalam jurnal uzlah saudara Allah, itu yang bisa teman-teman lakukan.